Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, kelas 6D. 5D ini Hansen sudah belum ya? Sudah selesai semuanya? Materi terakhir maksudnya. Hansen sudah yang komplit itu. Sudah apa belum? Kalau saya lihat di sini daya dukung Vesic dan Meyerhof untuk beban sentris eksentris. Kemudian yang untuk Hansen sama Tersaki yang disempurnakan oleh Vesic itu sudah apa belum ya? Belum, Bu. Belum, benar ya. Daripada terlambat maksud saya. Pak sudah, ini mau saya tulis. Yang sudah siapa ya? Ada kok yang komplit gitu. Ini yang keenam ya. Ya udah, jalan cepat aja. Kamis tanggal 20, 11, 10, 12.50. Oke. Masih 0 pesertanya. Sudah 28. Kita langsung aja masuk ke Hansen ya. Meyerhof yang eksentrisitas kan sudah ya. Itu tadi yang saya tulis kemarin itu. Nah, sekarang masuk ke Hansen. Sebentar saja. Hansen. Pengujian lapangan ini juga belum ya. Hubungan antar faktor ini, bentar Hansen dulu. Di mana Hansen? Nih, Hansen terus Tersaki.
Langsung ya ke rumusnya Hansen ya. Jadi kita sekali lagi kenal atau dapat menghitung daya dukung tanah gitu ya. Dengan metode yang pertama Tersaki, Tersaki, Skempton, Vesic untuk beban vertikal sentris. Nah, mulai Meyerhof bisa untuk beban yang vertikal eksentris ataupun yang miring. Nah, sekarang dikembangkan lagi ada metode Hansen. Nah, rumusnya mirip sama ini ada CNC gitu kan. Biasanya juga seperti itu kan, P0 NQ setengah B gamma N gamma. Hanya faktornya itu selain faktor bentuk, sub vektor S ini ya, faktor kedalaman, faktor I, berarti inklinasi beban, jadi bisa untuk menyelesaikan beban miring. Juga ada faktor G itu ground, dan B itu base. Ground itu yang miring adalah tanahnya. Kalau base itu yang miring adalah fondasinya. Ya, paham enggak maksudnya ini GB ini? Halo? Paham enggak Anda yang dimaksud dengan GB ini? Loh, kok diam aja ditanya? Paham, Bu. Jadi kalau G itu yang miring apanya? G. Ground, Bu, tanahnya. Iya, saya gambarkan. Skip. Nah ini kalau misalkan, nah ini nih tanahnya yang miring, kan biasanya tanahnya datar gini, terus fondasinya begini kan. Nah ini yang miring adalah tanahnya, makanya yang faktor ground atau G. Nah kalau B, faktor B tadi base itu ini loh, footingnya fondasi itu base-nya yang miring. Nah karena tanahnya miring dia ikut miring, gitu. Ya. Oke, itu maksudnya. Jadi yang ini yang base ya, ini yang base dasarnya yang miring, sedangkan kalau G groundnya yang miring. Jadi Hansen ini paling komplit ya, ada S, ada D, I, G, B. Ini kan bagian C kan, C, N, C, berarti ini S, C, D, C, I, C, G, C, B, C gitu. Ini kan Q. C ini kan kohesi kan ya, akibat kohesi. Kalau Q itu beban kan, Q N Q. Berarti di sini SQ, DQ, IQ, GQ, BQ ya seperti biasanya. Meyerhof kan juga gitu, hanya Meyerhof hanya SDI gak ada GB. Gitu, jadi Hansen yang paling komplit. Kemudian lanjut setengah B gamma N gamma kan. Nah tambah lagi S gamma, D gamma, E gamma, G gamma, B gamma. Tinggal cari rumus-rumusnya. S faktor bentuk untuk Hansen itu SC bagaimana rumusnya, SQ bagaimana rumusnya, S gamma, begitu juga DC, IC, GC, dan BC. Dan ini yang di belakang ini semua dicari dulu, baru kalau sudah ketemu masing-masing ini SC, DC, sampai BC ini juga SQ sampai BQ, S gamma sampai B gamma itu sudah ketemu semua, baru dimasukkan ke rumus dasarnya ini, ketemulah daya dukung ultimate menurut Hansen. Nah sekarang kita cari rumusnya SC, DC, IC, GC, BC, dan seterusnya untuk Hansen itu bagaimana. Itu rumusnya ada di sini. Ya, saya hafal tempatnya sih untuk yang ini ya. Biasanya yang ada tangan begini ini kan berarti bisa diceklik, itu saya italic ini apa namanya?
tulisannya itu saya italic, dimiringkan gitu, tanda bahwa dia berlaku sebagai button. Jadi kalau diceklik kayak gitu, itu ada isinya gitu. Nah ini lupa nggak dimiringkan, jadi kadang terlewat, dicari di mana tempatnya ini ya. Open file. Ini dia. Ya, coba lihat. Tabel faktor pengaruh untuk fondasi dangkal menurut Hansen atau Vesic, berarti untuk berdua ya. Ya, kalau di dalam kurung itu seperti ini contohnya. Iya, di dalam kurung itu ada H, berarti untuk atau miliknya Hansen. Kalau di dalam kurung itu ada V, berarti Vesic. Ini kecil-kecil terlihat nggak di situ? Bisa dilihat? Bisa. Halo? Bisa. Gini. Loh. Loh kemana? Nah, shape vektor nih. SC itu sama dengan ini loh rumusnya. Ya, SC sama dengan 1 ditambah NQ per NC B per L. Gitu. Terus ini SC untuk strip. Ya. Kemudian ini SQ-nya 1 ditambah B per L tangan V. Ini S gamanya. Kemudian depth vektornya atau faktor kedalaman ini 1 ditambah 0,4K. Nah, DQ-nya ini ya. Terus ini kan ada faktor K. Nih, K-nya ini di bawah. Oke. Scroll. Ini K-nya sama dengan D per B. K itu ya kalau D per B-nya lebih kecil 1. Gitu. Nah ini ada lagi tangan, arkus tangan ya. Tangan min 1 itu arkus tangan D per B. Jika D per B-nya lebih besar 1. Tapi radian ya. Dalam radian jangan lupa. Kemudian D gamanya ini rumusnya 1 for all V. Jadi berapapun angka V gitu ya. D gamanya itu selalu 1. Tuh. Nah, ini rumus inklinasi beban tadi ya. Kalau H itu punyanya siapa? H itu punyanya Hansen, V itu punyanya Vesic. Ini rumus-rumusnya. Kemudian IC sama dengan IQ. Ya. Ini IQ-nya. Oke, rumusnya itu. Terus ini I gamanya. Ini I gamanya. Nah, di dalam rumus I gamma ini kan ada M. M-nya di bawah sini. Ini kan ada faktor M ya. Kayak Vesic ini ya. Ada faktor M jika perlu gitu kan. M sama dengan ini rumusnya. Ya, kemudian S, D, I sudah. Nah, sekarang G. Faktor G-nya itu ini. Ya kan, ground factor atau base sound slope. Jadi, yang miring tadi tanahnya ya. Ini rumusnya GC. Kemudian yang bawah itu GQ dan G gamma. Ini GQ ada 2, Hansen dan Vesic. Kemudian G gammanya sama dengan GQ. Terus BC. Base berarti. Jadi base faktor atau apa namanya. Yang miring adalah base-nya. Jadi membentuk sudut kan gitu. Ini BC, BQ dan B gamma. Nah itu. Nah, ini dilihat kemiringannya ini beta itu yang di sini ya. Itu kalau kemiringannya base dan apa ground itu di sini. Kemiringannya base dan ground itu row. Gitu. Nah, untuk kamu ujiannya tetap online ya? Kamu ujiannya tetap online. Ujiannya itu ya baiknya adalah di-download bukunya. Jadi bukanya itu kerja itu bukanya itu cepat. Kalau buku itu di-download kemudian di-print. Sudah kamu print belum? Halo?
Yang di GC itu kan ada yang berupa buku. Sudah kamu download terus di print belum? Halo? Jadi download Bu. Download terus di print. Karena kalau ujian kamu ngelihat yang saya pakai ini apa nih, Macromedia Flash, sulit mencarinya. Kalau untuk menerangkan atau belajar kembali gitu kan tidak terburu waktu itu apa ya, lembar demi lembar ya gitu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau ujian kan nyari rumus ini gitu langsung, oh ini pakai Meyerhof misalkan, langsung buka halaman di Meyerhof sudah ditandain gitu, jadi cepet gitu ya. Seperti kemarin anak ekstensi kalau buka lewat sini, lewat Macromedia Flash untuk ngerjain soal, lama cari tempatnya kan susah gitu. Tapi kalau buku kan sudah ada halamannya, bisa ditandain dengan pembatas buku itu ya, kertas yang berwarna-warna itu loh. Tuh bisa juga dilihat dari daftar isi sebelumnya, harus dipersiapkan, dipelajari. Ya, jadi Hansen selesai, tinggal adalah satu lagi Tersaki yang disempurnakan oleh Fesik. Maksudnya saran ya, sarannya. Kembali aja. Bentar. Ini loh yang nomor 1 tuh, hubungan antara faktor-faktor yang diperlukan untuk menganalisa kapasitas daya dukung dengan cara Tersaki. Jadi Tersaki itu ada 2. Yang pertama adalah Tersaki yang awal, yang CNC P0NQ ditambah setengah B gamma N gamma, itu yang berlaku untuk beban vertikal. Kemudian Fesik menyarankan Tersaki untuk menyempurnakan rumus-rumusnya sehingga dia bisa dipakai untuk menyelesaikan fondasi yang menerima beban miring gitu ya. Jadi bagaimana rumusnya si Tersaki ini yang nomor 1. Loh kok tegangan kontak? Apa sih? Hansen mana ya? Sabar ya, lo ini lo susahnya nyari tempatnya ya. Kalau di buku enak, langsung. Hansen sudah. Coba sih sabar. Ini tanah berlapis. Ini kan yang ke-6, kuliah ke-6. Ke-7 sekali lagi kita masih bisa kuliah, ke-8 kan langsung UTS toh. Ya, kurang Ya, sekali betul. doang. Makanya ini kejar materi. Ini, tuh lama banget nyarinya. Hubungan antara faktor-faktor yang diperlukan untuk menganalisis kapasitas daya dukung dengan cara Tersaki, tapi bukan Tersaki yang lama. Tersaki yang pertama kali kita pelajari itu loh, yang kita buktikan rumusnya itu tuh kan untuk beban vertikal. Nah ini Tersaki yang tadi sudah sini ya. Tersaki yang disarankan oleh Fesik, disempurnakan. Ini dia rumusnya. Nih persamaan Tersaki terdahulu hanya berlaku untuk beban vertikal saja. Jadi kamu harus hafal Tersaki yang pertama untuk beban vertikal, terus Skempton untuk beban vertikal sentris semuanya ya. Fesik juga masih untuk beban vertikal sentris gitu. Fesik sudah ada I-nya belum?
Belum ada ya? Oke, kemudian ganti Meyerhof. Oh, Meyerhof ini sudah bisa beban vertikal eksentris, jadi ada momennya, dan juga bebannya miring. Nah, gitu. Jadi hanya Meyerhof sama Hansen ya yang komplit tadi bisa untuk beban miring itu. Nah, ini Tersaki yang terakhir bisa sudah menurut saran Vesik disempurnakan. Kemudian dia sempurnakan menjadi ini CNC SBIK. Jadi sudah ada S faktor bentuk, I-nya ada, B itu sama dengan seperti kayak Hansen tadi ya, G sama B ya. B-nya di sini kebalik mungkin, dia yang ground, Q-nya itu yang base gitu. Ya, jadi mirip punyanya Hansen ya. Hansen tadi kan cuman ada D-nya kan. Hansen kan ada S, D gitu kan, I, G, B. Kalau Tersaki tetap tidak ada D-nya, tetap tidak ada faktor kedalamannya. Kenapa? Karena model keruntuhannya dia sampai di dasar fondasi saja. Tidak sampai ke permukaan tanah, jadi tidak mencakup faktor kedalaman. Gitu. Ini Tersaki yang baru, ada S tetap, D nggak ada, I ada gitu kan, B itu base itu maksudnya groundnya tapi tanahnya ya, Q-nya ini yang base-nya. Coba pada persamaan Tersaki ini tetap tidak terlihat ada pengaruh faktor kedalaman ya kan yang saya jelaskan tadi, karena cara Tersaki tidak memasukkan pengaruh kedalaman seperti Meyerhof. Beda kan, tadi ada gambar ya. Meyerhof itu sampai muka tanah keruntuhannya, kalau Tersaki enggak, sampai dasar fondasi saja. Besaran faktor pada persamaan Tersaki ini dapat menggunakan besaran faktor-faktor pada persamaan Hansen. Jadi dia dari mana ini? Ada I, ada B, ada Q, itu pakai ini temannya Hansen atau yang dianjurkan oleh Vesik tuh sebagai berikut. Jadi rumusnya udah ketemu, ini C ya, C itu sudah dijelaskan di awal ya. C itu ada 3 CUU, CCD, CCU sudah ya? Sudah kan? Halo? Halo? Sudah ya. Jadi masih ingat CCD itu untuk yang long term apa yang short term? Ayo. CD untuk yang gimana? Long term apa short term atau yang bertahap pembebanannya? Long term. CD untuk yang long term. Kalau yang short term pakai yang ini kan ada di Mektan 2, diulangi lagi. Short term pakai yang UU ya. Yang bertahap pakai CD. Ini tadi CD yang barusan lewat itu. Ini UU untuk yang short term. Jadi unconsolidated undrained berarti tidak terjadi konsolidasi. Ya kan, berarti masa ada air tanahnya, yaitu pada kalau pembebanan ada gedung dibangun dengan cepat. Jadi kan pembebanan dengan cepat, tanahnya tidak sempat konsolidasi. Makanya dipakai C-nya adalah CUU. Tuh. Nah, CCU ini yang bertahap. Tuh. Ini contoh-contohnya selain yang bertahap tadi ya. Timbunan yang dibangun pada waktu sangat lama. Bangunan urukan, rembesan tetap. Galian pada tanah lempung, ini contohnya yang CD yang long term gitu. Ini dengan mengulang di Mektan 2. Nah, ini shape vektornya tadi. Rumus-rumusnya Tersaki tadi kan ada S, shape vektornya gimana, kita buka nih tabelnya. Tabel shape vektor. D-nya tetap nggak ada ya. Kalau di buku kan nggak ceklik-ceklik tersembunyi begini kan, nggak ngeling-ngeling kan, langsung diketik, langsung di print gitu, langsung kebaca. Nih, ya tabel shape vektor Tersaki Vesik itu maksudnya Tersaki yang
diperbaiki disarankan oleh Vesic, disebut Tersaki Vesic gitu ya. Untuk yang bentuknya fondasi itu strip gitu ya, itu SC, SG, gamanya 1. Kalau rektangular itu ini 1 ditambah B per L dibagi NG per NC. SQ, S gamma ini rumusnya. Itu kalau yang rektangular. Sedangkan yang square ataupun circle ya, bujur sangkar atau lingkaran itu ini rumusnya. Nah, jadi rumus shape vektornya untuk Tersaki sudah ada ya. Mungkin di bawah ada lagi, di sini nggak ada. Saya tutup. Nah, kalau depth vector ada nggak faktor D untuk Tersaki tadi? Punya nggak? Faktor kedalaman Tersaki punya nggak? Tidak. Nah, perasaan tadi saya sudah ngomong loh. Di depan tuh Tersaki awal itu kan juga nggak ada faktor D. Di belakang ini yang disarankan oleh Vesic, faktor D itu juga nggak ada. Kenapa? Tadi kan sudah dibilang. Karena faktor keruntuhan Tersaki itu hanya sampai dasar fondasi. Nggak seperti Meyerhof sampai muka tanah gitu loh. Pada umumnya pengaruh kedalaman pada kapasitas daya dukung diturunkan dari ini kan fondasi tiang ya, dilakukan Meyerhof. Jadi kurang cocok untuk fondasi dangkal gitu. Alasan tersebut di atas dikemukakan oleh Vesic untuk tidak menggunakan depth vector pada fondasi dangkal khusus untuk pemakaian rumus Tersaki. Selain itu yaitu tadi yang saya bilang, Tersaki faktor keruntuhannya itu sampai dasar fondasi. Kemudian inklinasinya, ini inklinasinya. Gambar inklinasi dasar fondasi. Ya, alfa ya. Bentuknya ini kan miring toh. Oke. Jadi kemiringannya itu disebut sudut alfa. Inklinasinya ini, oh ternyata kebalik ya. Inklinasinya itu base ya. B. Kok base? Ini faktor inklinasi fondasi berarti apa? Inklinasi fondasi itu benar base. Jadi BC, B gamma, min ini. BG sama dengan ini ya rumusnya ya. Sudut inklinasi dasar fondasi tapi di dalam radian ya. Jadi sama base dengan sama siapa? Hansen. Itu. Oke, itu rumusnya B inklinasi fondasi berarti sudut yang dibentuk fondasi. Kemudian kemiringannya malah QI-nya itu diganti Q. Oke. QC sama dengan Q gamma min ini ya kan, keadaan kemiringan permukaan tanah. Kemiringan permukaan tanah berarti ground ya G. Kalau di Hansen G berarti di sini Q. Ya. I sudut kemiringan diberikan di dalam radian. Gitu. Ya. Kemiringan beban. Ini rumus Tersaki. Udahlah, aslinya yang itu tadi. Cari satu-satu dulu. SC, DC, rumus-rumus itu sampai gamma. Kemudian dimasukkan ke rumus aslinya, dapatlah rumus Tersaki. Nah, sekarang baru tegangan kontak. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke tegangan kontak, ya, ada yang ditanyakan tentang apa namanya menghitung daya dukung. Jadi sudah kenal mulai apa saja menghitung daya dukung. Tersaki ada 2. Ada Skempton, Vesic, Meyerhof, Hansen. Dah itu. Nah, kemarin soalnya itu diselesaikan dengan rumus apa? Soal kuis kemarin. Diselesaikan dengan rumus apa? Saya belum koreksi sih segitu banyak ya. Oke. Kamu kemarin memakai rumus apa? Supaya tahu juga. Meyerhof. Betul. Siapa yang memakai Meyerhof? Betul. Tapi yang memakai Tersaki yang awal misal ya, yang seperti ini. QU, mencari QU-nya ya. QU sama dengan CNC ditambah P0NQ
ditambah 0,5 B gamma N gamma, ini salah. Kenapa? Tidak ada I. Kemarin tuh rumusnya gimana sih? Soalnya gimana sih? Ada I-nya ya, ada gambarnya gini ya. Gini ya. Iya. Halo. Halo. Kemarin soalnya tuh bebannya begini, miring begini. Iya. Nah, miring berinklinasi berarti harus ada faktor I-nya. Kalau ada yang memakai tersaki seperti ini, tersaki awal, ini kan nggak ada faktor I. Berarti salah. Berarti dia menganggap soal ini adalah vertikal. Padahal adalah miring. Artinya kalau miring itu bisa diurai menjadi vertikal, ada horizontalnya. Gitu. Jadi yang benar adalah benar pakai Meyerhof. Nah, yang pakai Meyerhof betul, tinggal cari masing-masing. Meyerhof gimana? QU sama dengan S, D, I, gini kan Meyerhof ya. Ini berarti baru CNC. Ini tempatnya C, gitu aja cara menghafal ya. Ini S, berarti ini Ki ya. S Ki, D Ki, I Ki, gitu kan. Ini Ki, N Ki, ditambah setengah B gamma, N gamma, di sini S gamma, D gamma, I gamma, gitu kan. Ya, baru kamu masing-masing cari ini rumusnya bagaimana, DC, DQ, ini juga. Baru kalau sudah selesai semua ini dicari, sudah dapat angkanya, masukkan ke sini, dapat QU. Kemudian yang ditanyakan kan B, jadi pakai rumus apa? Supaya dapat B. Apakah, ini kan masih di dalam B nih, QU itu masih mengandung B. Gitu. Nah, nanti ada punya rumus gimana? P per A ya, sama dengan QU per tegangan. QU per F, benar? P per A, sama dengan, ada pakai rumus ini? Ada yang benar? Halo? Halo? Ya, ada yang pakai rumus? Ada yang pakai rumus ini? Untuk mencari ini P-nya berapa sih? 770 kalau nggak salah. Per A. A-nya itu kan B kuadrat ya, B kali B. Nah, QU-nya yang tadi, yang berapa yang kamu cari tadi, masih ada B-nya. F-nya ini sama dengan 3,3 kalau nggak salah. Nah, ini kan ada faktor B yang belum diketahui. Tapi sudah ada persamaannya. Di persamaannya gimana B ketemu, gitu jalannya. Emang pakai matematika sih. Benar ya? Benar, jalannya seperti ini. Halo? Yang pakai Meyerhof loh ya, yang bukan Meyerhof jelas dicorek dari atas sudah salah gitu. Yang pakai Meyerhof lanjut, setelah ketemu Meyerhof, kan cari B kan? Ditanyakan, ini pakai rumus ini deh. Ada yang benar pakai rumus ini? Atau ada yang pakai rumus lain? Halo? Ada yang pakai rumus lain? Halo? Halo? Duh, gimana sih? Ya Bu, pakai rumus itu Bu. Pakai rumus itu. Mungkin ada rumus lain, enggak apa-apa. Misalkan yang pakai rumus QN atau QUN kayak gitu. Pokoknya bisa ketemu B, it's okay. Gitu. Ya, gitu ya gambarannya ya. Yang siapa yang tidak memakai Meyerhof sudah jelas dari atas ke bawah salah. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tegangan kontak. Berarti tadi di jurnalnya itu harus ditambah tegangan kontak nih. Tegangan kontak yang bekerja di bawah fondasi. Nanti saya diingatkan absennya enggak saya screenshot lagi, saya panggil aja satu-satu karena kadang di screenshot itu susah mencari karena enggak ngurut ya. Ada yang cara menulis nama itu kalau formatnya enggak benar dia akan lompat-lompat. Ada banyak yang salah lah. Kadang 038 gitu lah. 38 ini angkatan berapa gitu. Nanti kalau misalkan nggak bisa dimasukkan, nggak ngerti, Bu saya masuk terus. Sulit ya mencari kan, nggak hafal nama satu-satunya, NIM-nya berapa gitu. Jadi saya panggil aja satu-satu.
Tegangan kontak yang bekerja di bawah pondasi akibat beban struktur di atasnya disebut tegangan kontak. Tahu ya maksudnya ini. Tegangan kontak. Jadi kalau ada ini tanah, ya, terus ada pondasi, terus menerima beban dari atas. Nah ini kan di dalam tanah ya. Terus pas kontak dengan tanah itu kan ada dukungan balik. Nah ini yang disebut tegangan kontak. Q ultimate tadi. Ini tegangan kontak antara tegangan kontak ya, ini Q ultimate ini kontak antara fondasi ini dan tanah. Sekarang gambarnya bagaimana? Apakah seperti ini atau kebalik? Kebalik itu maksudnya sini yang panjang, ini yang pendek gitu. Nah, tegangan kontak itu bebannya tidak hanya begini saja. Akibat vertikal saja tidak bisa, akibat begini bisa juga ada momen yang bekerja. Nah, di sini kamu harus paham ya. Kalau ada momen yang bekerja, Anda bisa nyari Q ultimate-nya dengan tegangan kontak. Bisa nggak kalau ada soal momennya, ada bekerja momen gini, kamu selesaikan dengan basic? Ayo, rumus-rumus basic yang di depan, rumus Tersaki, Skempton. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa, karena jelas banget waktu di rumusnya Tersaki, Meyerhof. Kalau Meyerhof itu ada yang eksentrisitas itu bisa ya. Eksentrisitas itu kan terjadi momen, ya kan? EX dikalikan P itu kan jadi momen. Meyerhof bisa. Tapi selain Meyerhof nggak bisa, karena di situ nggak ada momen. Gitu. Jadi kalau ada momen begini, kamu nggak pakai tegangan kontak, rumusnya pakai Tersaki yang di depan itu, basic pasti salah. Gitu. Artinya kamu tidak menganggap momen bekerja, anggapnya beban vertikal doang, padahal ada horizontalnya juga gitu. Ya, paham ya? Nah ini loh, rumusnya mencari tegangan kontak bagaimana? Tegangan ini ya sama dengan Q ultimate itu loh. Cuman di sini yang bekerja ada momennya gitu. P per A plus minus MX kali X per momen inersia arah Y, IY plus minus MY kali Y per IX gitu. Ya ini kan rumus umum ya. Kamu sudah kenal kan rumus ini kalau nggak salah. Zaman dulu itu di analisa struktur kedua ya. Benar nggak? Benar nggak? Sudah pernah mendengar rumus ini? Tuh, sudah belum? Sudah belum? Halo, pada kemana ya? Sudah Bu, sepertinya. Ya Bu, sudah. Dari persamaan untuk menentukan besarnya tegangan kontak apabila yang bekerja adalah beban aksial saja dan tepat pada titik beratnya, maka persamaannya menjadi, nah ini kalau yang bekerja itu vertikal saja, nah, kalau yang bekerja vertikal saja sentris ya bisa pakai Tersaki yang depan, atau kalau pakai tegangan kontak ya cuman P per A gitu, karena momennya nggak ada. Jadi yang ini nggak ada, yang ini. Mana tadi? Tuh. Nah ini yang kedua ini nggak ada momen kan? Momennya 0 dikalikan berapapun kan 0. Jadi rumusnya tinggal kalau vertikal aja yang bekerja ya P per A gitu aja. Kalau pakai tegangan kontak ya kalau gitu ya bisa dikerjakan dengan basic ataupun Tersaki yang awal gitu. Kan kita bicara tegangan kontak. Jadi kalau vertikal saja ini ya P per A atau Q per A. Nah seperti ini. Nah bentuk tegangannya ya digambar sekarang, tidak hanya menghitung. P per A ya lurus. Jadi kalau akibat beban vertikal, tegangannya bentuknya lurus seperti ini, kotak gini nih. Besarnya berapa? Tegangan sama dengan P per A. Ya tinggal P-nya berapa, A-nya berapa. A itu luas dari puting ini. Luas bidang pondasi yang ini puting namanya. Itu luas itu B kali L. Oke. Terus pengertian tegangan kontak. Nah, itu ada rumus seperti ini ya, SF. SF-nya untuk pondasi itu harus 3 ya. Itu cara menghitungnya adalah kapasitas
dibagi beban, atau kapasitas daya dukung QU ya, berarti dibagi tegangan kontak. Ya, tegangan yang terjadi ini. Ini bisa QA-nya gitu, allowable, kapasitas daya dukung dihitung berdasarkan atas sifat-sifat tanah dan dimensi fondasi, sedangkan tegangan kontak dihitung berdasarkan pada beban struktur di atas fondasi. Beda ya. Kapasitas daya dukung dihitung didasarkan atas sifat tanah, jadi kemampuan tanahnya. Makanya itu QA ini ya, key allowable yang diizinkan, dan dimensi fondasi. Sedangkan tegangan kontak itu ada pengaruh beban, dihitung didasarkan beban struktur di atas. Jadi tegangan kontak ini tegangan yang terjadi sehubungan dengan beban yang bekerja. Tapi kalau yang daya dukung akibat tanah itu ya kemampuan tanahnya. Kalau tanahnya keras ya daya dukungnya makin baik itu maksudnya. Ini arti dari safety factor ya. Kalau safety factor 1 artinya apa? Tegangan kontak sama dengan kapasitas daya dukung atau bearing capacity. Lapis tanah tepat dalam seimbang menerima beban. Gitu. Berarti enggak ada safety factornya ya, pas gitu kan. Kalau SF lebih besar 1 artinya tegangan kontaknya lebih kecil dari mobilisasi kapasitas daya dukung. Lapis tanah dapat menerima beban. Nah kalau kurang dari 1, nah ini arti tegangan kontaknya lebih besar daripada mobilisasi kapasitas daya dukungnya. Jadi tanah tidak dapat menerima beban. Ya kan, SF lebih kecil 1 artinya yang di sini tadi rumus ini, ya kalau ini lebih kecil 1 berarti ini kan kecil kapasitas daya dukung dari tanahnya ini, tanahnya lembek katakan. Yang ini lebih besar tegangan kontaknya. Tegangan kontak ini tegangan yang terjadi dengan beban yang bekerja di atas. Kalau ini lebih kecil, ya tidak aman, berarti ini jelek, ini yang terjadi besar. Gitu. Tapi kalau ini SF-nya lebih besar 1, berarti ini bagus kan, kapasitas daya dukung dari tanahnya itu, tanahnya keras gitu, daya dukungnya bagus, tegangan kontak yang terjadi tidak lebih daripada ini. Gitu. Jadi SF-nya lebih besar 1. Kalau 1 ya sama, yang atas ini sama dengan yang bawah. Pas. Oke. Nah, langsung aplikasi soal ya. Dari tegangan kontak tadi. Jika yang bekerja itu 20 ton. Kalau menghitung beban itu berarti bukan hanya beban 20 ton ini saja loh yang bekerja, termasuk berat kolom dan berat fondasi itu yang termasuk beban vertikal gitu. Nah tanah uruk juga ini kan juga beban vertikal. Jadi jangan diabaikan, yang termasuk beban vertikal apa? Ya ini Ki 20 ton ya enggak. Ya ini juga, ini beban vertikal kolom, footingnya ini kan ditaruh di tanah juga, semua membebani tanah. Kemudian tanah uruk ini yang di kanan kiri yang menguruk. Nah ini ukuran fondasinya, aduh ini mengganggu. Ukuran fondasinya 2,5 ya. B-nya belum terlihat, L-nya ya, B-nya 2,5, kolomnya 45 cm, tebal fondasinya 30 cm. Nah, ini kedalaman fondasi. Jadi fondasi tertanam pada kedalaman 1,5 meter. Tapi tinggi kolomnya itu ya dari sini ke sini itu, kalau tinggi kolomnya ini sampai ke bawah aja berapa? 2 meter. Berarti ke sini berapa? Tinggi kolomnya doang ya 2 meter dikurangi 30 cm. Itu ya. Terus diketahui fondasi telapak ini ukurannya 2,5 kali 2,5 berarti bujur sangkar. Seperti terlihat pada gambar dengan ultimate bearing capacity-nya ya QU-nya adalah 18. QA-nya adalah 18. Ditanyakan ini kan sama dengan QU. Ini berarti QA. Ultimate kapasitas bearingnya segini. Gambarkan diagram tegangan kontak. SF kapasitas daya dukung ultimate-nya berapa? Ya gitu. Berarti menghasilkan safety factor berapa dari desain ini gitu.
Nah, sekarang tegangan kontak itu kan rumusnya seperti ini ya, cara mencarinya. P per A plus minus MX kali ini ya. Tetapi kan yang bekerja hanya P aja, nggak ada momennya, berarti ini 0 dong. MX-nya 0, MY-nya juga 0, berarti suku kedua ini juga 0 nanti ya. Tinggal P per A. Nah, tinggal sekarang cari Q-nya atau P-nya itu, sigma Q. Ini. Nah, sigma Q-nya adalah P, ya kan, P-nya tadi yang bekerja kan 20 ton. Ditambah yang ini apa? Berat fondasi. Fondasi tadi ukurannya kan berapa? 2,5 kali 2,5, tebalnya 0,3 kali BC beton. Nah, kemudian ini sudah kan berat fondasi. Sekarang berat kolomnya adalah ukuran kolom tadi kan 0,45 kali 0,45. Nah, tadi berapa tinggi kolomnya? 2 meter dikurangi tebal fondasi tadi kan 30 cm, jadi 1,2 kali kan BC-nya, BC beton. Nah, tinggal tanah uruk. Bagaimana mencari tanah uruk? Berarti kan luasan ini semuanya dikurangi tempatnya kolom. Paham enggak? Halo. Kalau digambarkan dilihat dari atas itu kan ini kan footingnya tadi kan, terus di sini tempatnya kolom. Nah, tanah uruknya kan di sini toh. Berarti berapa tanah uruk ya? Berarti tempatnya tanah uruk itu kan berarti luasan ini, ya kan? Luasan footing yang 2,5 kali 2,5 tadi dikurangi tempatnya kolom ini 0,45 tadi, ya kalikan tingginya, tinggi tanah uruk. Iya, betul nggak? Bisa bayangan? Halo. Bisa, Bu. Ya, ini tinggi tanah uruknya segini. Tingginya berapa? Tingginya ya dari sini 1,5 dikurangi 30 cm, 1,2. Betul? Betul, Bu. Nah, ini. Nah, sudah paham ini ya. 20 itu 20 ton ini ditambah, kan tadi sudah dibilang, yang merupakan vertikal tidak hanya dari beban atas, tapi termasuk tanah uruk, berat kolom, berat fondasi. Nah, berat fondasinya di sini. Berarti luasan fondasi itu kan 2,5 kali 2,5 tadi ukurannya fondasi, tebal fondasi kali biji betonnya. Dah, ini adalah berat fondasi plus ini. Kolomnya ada di sini. Kolomnya 0,45, 0,45 kali tinggi kolom berapa? Tinggi kolom berapa? 1, Loh, kok enggak mau ke kiri? Oh. Tinggi kolom kan dari sini ke sini itu berapa sih? Nah, tinggi kolom dari sini ke sini 2 meter, Bu. tinggi kolom apa? Tadi kita ngitung kolom ya. 2 meter dikurangi berapa ini? Kurangi 30. Kurangi 30. Iya. Mestinya 1,7. Kalau tanah uruknya ada yang 1,2. Ya kan, tanah uruknya kan dari sini itu 1,5 dikurangi 30 berarti 1,2. Ya. Satunya 1,7, yang satunya adalah gimana kok enggak respon? Ini 1,7 ini yang kolom ini 1,7. Nah, kalau tanah uruknya luasan yang seluruhnya tadi ini dikurangi tempatnya kolom, kalikan tinggi tanah uruknya 1,2 kalikan biji tanah, bukan biji beton lagi. Biji tanah. Nah, ini setelah dihitung hasilnya sekian 37. Berarti tegangan yang terjadi P per A ini 36 dibagi A 2,5 kali 2,5 5, ya wes lurus. Kalau akibat P-nya seperti ini lurus 5, 8, 7, 1. 5, ini. Gitu. Lurus. Kalau akibat momen nggak lurus seperti ini, ada yang tadi satu sebelah panjang. Nah, sekarang SF-nya. Nah, tadi rumusnya kan SF sama dengan QA dibagi tegangan ultimate-nya ini kan. SF-nya jadi berapa? Tadi diketahui kan 18.
daya dukung maksudnya QA ya yang diizinkan itu. Yang terjadi adalah 5,8 ini. Berarti SF-nya sama dengan 3. Aman dong. Gitu. Ya, paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Terus contoh soal yang kedua sekarang. Diketahui fondasi telapak seperti pada gambar di bawah ini mempunyai kapasitas daya dukung 20 sekarang. Kapasitas daya dukung izin ya, izin yang tadi QA tadi ya, key allowable itu 20, yang tadi 18 itu ya. Nah, buat diagram bidang kontaknya, gambar diagramnya. Kalau tadi kan diagramnya bentuknya kotak gitu. Sekarang gambarnya bagaimana kalau diketahui sebentar, hitung momen gitu loh. Hitung momen dengan gaya lintang pada potongan AA. Hitung SF ya terhadap gelincir atau sliding kalau koefisien gesekan dari dasar fondasinya itu sekian. Hitung SF terhadap guling. Ini belum pernah dijelaskan ya, sliding sama guling itu. Oke, supaya ngerti dulu sliding dan guling itu seperti ini. Lihat aja di sini dinding penahan. Ada gambarnya. Ini ya, kontrol stabilitas dinding penahan. Mirip sama gitu ya. Fondasi di sini dinding penahan, tapi fondasi juga gitu. Fondasi itu juga tidak boleh terguling, kegeser dan kegagalan daya dukung. Yang dimaksud keguling itu satu guling atau overturning, geser atau sliding, kegagalan daya dukung. Yang dimaksud guling atau geser itu bagaimana sih? Masuk ke sini dulu. Lihat ini ya, apa namanya, syaratnya itu harus stabil kan, dinding itu, fondasi juga harus stabil terhadap geser atau sliding, overturning atau guling, dan stabil terhadap kegagalan daya dukung. Ya iyalah, kalau daya dukungnya jelek, ya berarti bebannya yang di atas kan nggak boleh besar-besar atau fondasinya yang dipertebal gitu. Ya kalau enggak, gagal dong karena daya dukungnya jelek. Jadi ini tuh harus dipenuhi gitu. Nah yang dimaksud geser itu gimana? Atau sliding. Ini. Nah, ya kan? Gaya horizontalnya itu besar. Terus misalkan ini, fondasinya atau dindingnya ini, itu tipis-tipis gitu ya. Fondasinya ya dimensinya kecil. Berarti gaya berat vertikal ke bawahnya kan kecil. Tidak mampu menahan tekanan tanah lateral atau horizontal sehingga dia berpindah tempat, geser. Kalau saya ulangi, saya taruh cursor gitu kan. Kok overturning? Coba tergeser. Ini cursor di sini. Tuh. Gitu. Ya, paham ya? Yang dimaksud tergeser ya? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, berarti pada saat dinding atau fondasi tergeser itu kan ada gesekan di bawah ini ya. Ada gesekan antara fondasi dan tanah sehingga nanti waktu menghitung safety factor terhadap sliding atau geser ini itu harus mana yang lebih besar kalau dia aman, vertikalkah ini atau horizontalnya yang lebih besar dikali Horizontalnya, Bu. Horizontalnya yang lebih besar dari vertikal. Iya, Bu. Yang geser. Gimana sih kamu nih logikanya itu loh? Vertikalnya ini kamu ini kamu didorong sama letak lateral gitu ya. Didorong dengan gaya horizontalnya ini 10. Berat badanmu cuman 10, 100 gitu. Tekanan tanah aktif lateralnya tuh 100, berat badanmu cuman 60. Geser enggak?
Geser Bu. Geser Bu. Nah, supaya aman. Jadi mana yang lebih besar, vertikalnya ataukah lateralnya supaya aman, supaya tidak tergeser? Vertikalnya Bu. Vertikalnya harus lebih besar. Vertikalnya. Jadi vertikalnya ini misalkan 200, lateralnya ini cuma 50 lah, dia tetap kokoh. Berdiri pada tempatnya, tidak tergeser gitu. Sudah paham ya logikanya ya? Iya, paham Bu. Oke. Nah, pada saat menghitung safety factor jangan lupa dikalikan koefisien gesekan di sini. Yang di bawah ini kan terjadi gesekan. Koefisien gesekan antara fondasi atau dinding penahan ini dengan tanah. Itu yang dimaksud gesek ya. Gesekan atau tergeser atau sliding. Sekarang kalau overturning atau terguling gitu ya. Kalau terguling lihat gambarnya dulu deh. Mana? Lihat gambarnya dulu supaya bisa menggambarkan, membayangkan. Terguling, ini ya cursor saya di sini. Loh, dia tidak berpindah pada titiknya, tapi dia keguling kayak kejungkit gitu. Paham ya? Apa yang menyebabkan dia mengguling dari situ? Horizontalkah atau momen? Yang membuat dia terguling, yang menyebabkan tanah dinding penahan tanah atau fondasi itu terguling, itu gaya horizontal atau momen? Momen Bu. Momen itu kan P ya, gaya kali jarak kan. Gaya yang bagaimana? Gaya yang berasal dari gaya vertikal ataukah gaya horizontal yang menggulingkan ini tadi? Yang menggulingkan. Gaya horizontal Bu. Betul. Jadi yang menggulingkan adalah momen dari gaya horizontal, berarti MH. Kalau gitu yang menahan siapa? Ya momen juga, tapi momen yang berasal dari gaya vertikal. Jadi MV. Paham ya? Halo? Paham? Nah, itu seperti kalau geser tadi kan bukan momen ya horizontal aja sama vertikal yang menahan. Tapi kalau terguling seperti ini tadi, itu yang membuat dia terguling adalah momen. Momen yang mana? Momen yang berasal dari gaya horizontal. Itu momen kan P kali lengan gitu kan. P-nya itu gaya yang mana? Gaya horizontal. Yang menahan adalah P yang vertikal kan, gaya yang vertikal, kalikan lengannya, itu yang menahan. Nah, di sini tidak perlu mencari SF terhadap guling, tidak perlu dikalikan gesekan seperti tadi, koefisien gesekan, karena nggak terjadi gesekan. Gitu. Nah, makanya di sini tadi ada rumus yang saya bilang lihat gambarnya dulu, baru lihat rumusnya, guling. Guling atau overturning. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, geser disingkat G, guling disingkat G. Jadi tidak bingung ya, supaya tidak bingung, pakai bahasa Inggrisnya. Safety factor guling itu ini sama dengan overturning, jadi disingkat O. Ya, geser tadi kan sliding, jadi disingkat S. Gitu. Supaya tidak jumbo ya. Kalau pakai bahasa Indonesia GG semua gitu. Jadi SFO itu overturning, gulingnya. Itu yang harus lebih besar adalah sigma momen vertikalnya. Ya, dibagi sigma momen horizontal ini yang menggulingkan. Nah, itu harus lebih besar 1,5 sampai 2 kalau untuk dinding penahan. Kalau fondasi tetap harus 3. Gitu. Fondasi itu safety factornya diharapkan 3 ya. Ya, ini penyebutannya ya vertikal, ini karena yang menahan berarti disebut resisten. Jadi sama aja, MV bisa juga disebut MR. Sedangkan MH ini kan yang menggulingkan, bisa disebut momen overturning. Jadi sama aja yang atas atau yang bawah ini ya atau ya MV dibagi MH atau momen resisten dibagi momen yang overturning, yang menggulingkan gitu. Nah, sekalian ya terguling yang kalau kegagalan daya dukung bagaimana? Berarti daya dukungnya jelek dong. Nah ini kan safety factornya itu harus lebih besar 3. Nah kalau jelek daya dukungnya apa yang terjadi? Ya runtuh. Mana gambar runtuhnya? Ini nih. Kegagalan daya dukung ini di sini.
Tuh, ambles gitu loh. Ya kan? Jadi tanahnya ambles. Ini kan tidak bisa dilihat di lapangan ya kalau tidak dianimasikan. Gitu. Nah, kalau di dinding penahan itu tadi diasumsikan ini utuh ya. Ini dinding penahannya atau fondasinya itu diasumsikan utuh. Tapi sebenarnya kalau mendesain nanti harus dikontrol, tidak boleh patah di bagian ini bagian stem, ini bagian bagian heel. Jadi ada patahnya ekor tuh dikontrol, patah nggak di bagian stem. Nah kalau patah di bagian stem gini juga nggak boleh. Atau patah di bagian nah ini patah di bagian juga nggak boleh. Tetap harus horizontal yang menekan ya. Atau di bagian heel, ini heel. Atau patah di bagian heel, ini juga nggak boleh. Begitu. Jadi nanti ya, ini di semester berapa ya? Kalau dinding penahan ini nanti di semester depan. 6. Fondasi 2. Nah ini kalau perencanaan dinding penahan, ya kontrolnya seperti ini. Selain safety factor terhadap geser dan guling aja, tapi patahnya ekor ini juga harus dicek. Nah, kembali lagi sekarang ke mana tadi? Soal Bu. Iya, balik ke daftar isi saja. Khusus balik lagi ke sini. Tegangan kontak ya. Tegangan kontak. Loh ini loh maksud saya kalau pakai Macromedia Flash itu bisa lompat-lompat ceklik kayak gitu kan. Tapi kita enggak tahu tempatnya bisa dipanggil. Nah kalau di buku kan ngurut. Kalau untuk belajar sih bisa begini. Nah kayak gini kan cepat. Bukan. Nah, sini ceklik itu tegangan kontak nomor 2. Tegangan kontak yang ini. Gitu kalau Macromedia Flash. Tapi kalau untuk belajar ngerjain soal enak lihat buku. Karena tidak ada yang tersembunyi. Kadang ada tabel yang diceklik gini keluar. Nah itu kan tersembunyi, tidak terlihat. Kalau di buku kan tercetak semua. Contoh soal yang kedua. Nah kalau sudah mengerti itu pengertiannya tadi ya. Sliding, overturning. Ini kenapa tidak mau jalan? Ini tadi sudah. Penyelesaian soal disuruh menggambar tegangan kontak, hitung momen pada gaya lintang pada potongan AA, hitung safety factor terhadap sliding dan overturning. Gitu jawab. Ya, cari dulu P. Nah, ini yang bekerja adalah seperti ini. Q-nya yang bekerja adalah 25 ton. Ada 2 ton horizontal. Nah, ya kalau seperti ini kamu pakai tersaki kan nggak bisa ada horizontalnya. Nah itulah pakai tegangan kontak. Yang bekerja P dan horizontal. Kemudian ini tingginya 2 meter ya, tingginya kolom ini sampai bawah. Tebalnya masih sama 30, ini masih sama juga 1,5. Ukurannya berapa? Masih sama, ukurannya 2,5 kali 2,5. Kemudian 45 kali 45 juga untuk kolom, hanya bedanya sudah ada horizontal yang bekerja. Itu. Oke, cari Q-nya, P-nya dulu. Ya, kayak tadi kan, P-nya berapa? Vertikalnya adalah 25. Ditambah, ini apa? Yang 25 kali 2,5 kali 2,5 ini apa? Halo? Berat apa ini? Berat apa? Yang ini loh, berat apa ini? Ini jadi struktur atas 25. Yang 2,5 kali 2,5 kali 0,3 kali 2,4 ini apa tadi? Berat apa? Berat itunya Bu. Bas ya itu apa namanya B kali L. Berat apanya? Itunya itu yang mananya? Apa? Berat apa? Harus ngerti loh, maksud istilahnya berat apa ini? Berat ini atau berat ini? Berat atas apa berat bawah? Berat kolomnya. Atas.
Masuk kamu gak bisa nyebut namanya sih? Ini loh yang ukuran 2,5 kali 2,5 ini apa namanya? Yang 2,5 kali 2,5 ini namanya apa? Yang 45 cm kali 45 cm itu apa? Halo? Luasan footing ya Bu. Ya, luasan footing yang? Bawah untuk pondasi. Ya enggak, yang mana? Yang 2,5 atau yang 45? Yang Loh. Yang 2,5 atau yang 45? Yang 2,5 Bu. Ya, yang 2,5 itu sebutnya footing ini ya, yang bagian bawah itu harus ngerti loh. Kalau enggak ngerti saya ngomong apa sih itu footing gitu, apa sih itu kolom gitu kan. Nah yang 4,5 ini meter ya, jadi 45 cm itu adalah kolomnya. Makanya di sini ada 2,5 kali tebal fondasi kali BC beton itu adalah berat footingnya, berat fondasi yang bagian bawah itu loh, berat footingnya kan. Kemudian fondasi kan dibagi footing sama kolom. Sekarang kolomnya 0,45 kali 0,45 ini benar kali 1,7. Tadi salah tulis mungkin ya. Kali 1,7 kan ukurannya tetap kan. Tadi yang di depan itu salah tulis 1,2 kali 2,4 ya kan biji beton. Ditambah yang ini apa tadi? Berat apa? Halo? Tanah, berat tanah. Berat tanah yang menguruk. Berarti cara mencarinya adalah apa? Luasan footing dikurangi betul. Luasan footing dikurangi luasan kolom dikalikan PC tanah. Loh, sudah trepes gitu kan tinggi tanahnya sing membebani. Kali tinggi tanah. Nah, dikalikan tinggi tanah yang menguruk. Kalikan BC tanah. Nah, hasilnya adalah 41,94. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Bagaimana sih rumusnya P per A kan gitu ya? Dilihat lagi ini rumusnya. MY kan, berarti ini MX kan? MX kali X gitu kan? Berarti P ini per A 2,5 kali 2,5 plus minus MX. Momen arah X-nya itu kan lahir atau timbul momen itu kan dari sini horizontal kali jaraknya ini kan mau timbul momen arah X. Ya, berarti momen arah X-nya adalah 2 kali 2. Ya, paham ya? Nih, 2 kali 2 kali X. X itu adalah separuh X itu. Aduh. Nih, ini kan Y, ini X. Nah, separuh dari X 2,5 ini berarti 2,5 dibagi 2. Itu yang disebut X ya. 2,5 dibagi 2 berarti berapa? 1,25. Itu X-nya. Ini. Dibagi IY kan. Di sini IY kan. IY itu 1/12 HB pangkat 3. Ini kebetulan 2,5 kali 2,5 ya. Kalau enggak bujur sangkar kan kamu keliru 1/12 BH pangkat 3 gitu jadi salah ya. Ini kalau IY kan 1/12 HB pangkat 3. Ini kebetulan sama. Jadi kebalik-balik enggak berubah. Nah, MY-nya kan enggak ada. Momen arah Y kan enggak ada. Cuman ada horizontal di sini. Ada horizontal cuman arah X aja kan enggak ada horizontal lain yang arah Y. Jadi momen Y-nya 0. Oke, paham? Oke, paham? Jadi MY-nya ini 0. Jadi ini enggak ada ya. Tinggal ini doang, 1, 2. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, ini kan sudah ada angka masuk, dihitung. Ini ada plus min. Yang plus ini. Ini kan plus min ya. 6,77 plus, yang plus ini 8,3. Yang min ini 5, nah sekarang 8,3 itu yang kanan yang maksimal, yang min 5 itu yang ini yang max, ini yang min gitu kan. Ya kan, yang max 8,3, yang min tegangan minimalnya adalah 5,235. Nah, sekarang gambarnya yang bagaimana? Di mana gitu 8 itu letaknya gitu. Nah, ini yang jangan keliru.
Kenapa yang di sebelah kanan maksimalnya? Loh lah kan karena arahnya ini tadi, arah gambar ini kan ke sana. Ya kan? Berarti momen yang kritis itu kan di sini. Kalau mau kejungkel gitu kan, didorong gitu kan di sini yang kritis. Tapi sebaliknya kalau dari si kiri berarti yang kritis kan di sini. Sehingga kalau ini dari kiri, ini sebelah kanan yang kritis. Jadi di situ momennya yang besar. Berarti Max-nya itu ada di sebelah kanan, makanya ditulis ini tegangan maksimal atau tegangan kanan gitu kan. Tegangan minimal yang kiri. Ini jangan terbalik. Kalau gambarmu terbalik salah. Karena ini berhubungan gitu. Gambar ini menentukan, dipakai menghitung untuk ke bawahnya. Oke, sampai sini paham sudah? Nomor 1 sudah terjawab. Halo? Halo? Iya, Ya, Bu. halo Bu. Sudah, ini paham sampai sini nomor 1 sudah terjawab? Paham Bu. Ya, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu menghitung, nah ini yang harus sabar ya. Mudah cukup waktunya, kita belum absen. Momen gaya lintang pada potongan AA. Ya, tadi gambarnya kan seperti ini kan. Ini yang 5, ini yang kanan tegangan maksimal tadi yang 8, ya. Terus potongan AA itu di sebelah mana? Di sini. Tadi di sini. Nah, ditarik ke sini. Suruh mencari momen di A ini berapa? Gaya lintang di A itu berapa? Loh, ini loh kembali mekanika teknik. Nah, sekarang namanya analisa struktur. Nah, keluarkan kemampuan analisa strukturnya gitu ya, mekanika tekniknya. Hitung momen di potongan sini dan hitung gaya lintang di potongan sini. Itu pakai gaya mana? Ya gaya ini yang bekerja, tekanan tanah ke bawah tadi yang gambarnya sudah barusan kamu gambar. 8 di sini maksimal, minimal yang 5. Nah, untuk memudahkan ini kan bentuknya trapesium. Untuk memudahkan kita bagi segi 4 dan segitiga. Ya, berarti segi 4-nya itu kan ini I, ini apa ya namanya ya? G, F, I, apa di sini ya? Itu. Ini berbentuk segi 4. Berarti ini 5, ini juga 5 kan? Kalau gitu sisanya itu F, D, sisanya berapa? Ya 8 dikurangi 5, ya itu berapa tadi? Oh, salah. Ya benar sih. Segitiga ini, sorry, yang diminta kan ini toh, di AA kan? Berarti segi bentuk trapesiumnya adalah A, I, D, H, tekanan tanahnya. Wes, paham? Halo? Paham Bu. Iya, tadi kan diminta itu momen di potongan AA, di potongan sini. Makanya di sini tadi nggak ada nama ya, di potongan sini. Berarti ya di potongan sini itu ya memang kita itu bisa menghitung momen atau D dari kiri potongan atau dari kanan potongan, ya kan? Jalan dari kiri atau dari kanan. Oh, yang cepet dari kiri atau dari kanan ya yang cepet ya? Ayo, iki ngomong mekanika teknik, analisa struktur. Kita ngitung momen ataupun gaya lintang di sini di potongan ini, kita cepat berjalan dari kiri potongan ataukah dari kanan potongan? Kanan. Karena kalau dari kanan potongan, cuman ada beban ini kan, beban ini yang sebelah kanan ini. Ya, ini tanah yang ini. Potong sampai sini tok kan tanahnya. Nah, kalau jalan dari kiri, selain dari tanah ini, ada beban ini, tapi masih ada beban vertikal di sini kan yang bekerja. Nah, lebih banyak lagi gitu faktornya. Jadi akan lebih cepat kalau kita jalan dari kanan. Sehingga yang bekerja, tekanan tanah ke atasnya apa? Ini A, I, D, H. Nah, A, I, D, H ini bentuknya trapesium. Supaya gampang kita bagi menjadi segi 4 dan segitiga. Jadi segi 4-nya A, I, E, H, segitiganya adalah E, H, D. Ya, sudah paham? Paham Bu. Nah, cara nyari
ini 7 dari mana? 7 ini kan dari AH, ini kan 7 ya. Kalau AH ini 7 berarti ini ditarik ke sini sama dengan IE kan? Atau EI. Sama kan? 7, nah berarti sisanya ED-nya adalah 8 dikurangi EI 1, sekarang cara mencari apa ini? AH atau IE itu pakai persamaan. Ya pakai persamaan segitiga lah. Coba ini, DE dibagi DF, EH dibagi FG. DE dibagi DF sama dengan EH dibagi FG. Betul enggak? Bisa terima enggak? DE dibagi DF sama dengan EH dibagi FG. Betul enggak? Halo. Betul, Bu. Ya, kan perbandingan segitiga biasa. Nah, dari situ DE belum tahu. DF sudah tahu kan? DF itu kan sama dengan total semuanya ini 8 dikurangi 5 ini. DF-nya tahu. Terus EH tahu kan? Ini 1,275. Berarti dari mana? Ya ini kan, jadi semua lebarnya kan 2,5. Kalau di tengah-tengah kolom sini kan berapa? 2,5 dibagi 2, 1,25. Nah, ada ini, ada separuh dari 0,45 ini. Gitu, jadi 1,2, berapa? 275. Gitu. Nah, panjang seluruhnya tahu kan, FG-nya 2,5. Jadi kita masukkanlah angkanya. Nih, DE dibanding FG sama dengan EH dibanding FG. DF-nya yang tadi yang kanan kurangi 5, 3, EH-nya ini yang baru ngomong tadi ya. Setengah lebar dikurangi 0,45. Betul nggak? Paham nggak ini EH sama dengan ini? Paham nggak? EH. Di mau EH. Ini. EH itu sampai sini. Kalau sampai sini saja di tengah-tengah kolom ini, itu kan setengah dari lebar 1,25. Iya. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau sampai sini kan kepanjangan ini dikurangi. Gitu. Salah tulis kah? Oh, salah tulis. 0,7 itu 0,25. Salah tulis ini. 1,25 kan sampai sini. Dikurangi, ini kan kepanjangan, dikurangi 0, separuh dari 0,45. Separuh dari 0,45. Ini salah. 0. Ngantuk. Nulisnya ngantuk, tapi di sini benar. Oke. Ya, FG-nya 2,5. Berarti DE sama dengan, ini kan sudah tahu ya. DF tahu, EH tahu, FG tahu, tinggal DE-nya yang belum tahu. Berarti DE ketemu 126. EI itu yang mana sih? Sisanya ya. Ya, DE kan tahu. Berarti EI sisanya adalah ya 8 dikurangi DE kan 8,306 itu. Nih. Ini dikurang gitu, tapi 7. Nah, sekarang tinggal gaya lintang pada potongan AA itu sama dengan gimana gaya lintang itu? Ini ngerti enggak? 1,02 EH kalikan 2,5 kalikan EI apa ini? 1,25 itu EH kalikan B kalikan 7, EI. Apa itu? EH kalikan EI kalikan 2,5. Paham enggak? Mengerti enggak? Halo, jujur saja kalau enggak ngerti. Halo? Mengerti, Bu.
Dijelaskan, Bu. Ya, makanya kalau kamu bilang belum paham akan saya ini kan sebenarnya mencari gaya lintang kan sudah tahu tekanannya seperti ini ya. Ada dibagi segi 4 dan segitiga. Kita sekarang menghitung yang segi 4 dulu. Ya, cara menghitung gaya vertikalnya adalah luasan dikalikan kesononya 2,5 itu. Paham? Paham enggak? Jadi tekanan tanahnya tadi kan begini toh. Yang ini enggak dihitung dulu. Yang karena kita baru ngitung yang kotak kan. Ini kan tekanan tanah merata kan bisa di resultannya kan jadi begini ya. Ya kan? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, mencari resultannya ini, tekanan tanah ini itu sama dengan luasan. Luasannya kan berarti ini lebar kali tingginya ini kan. Nah, tapi enggak cuman ini toh. Kalau cuman ini aja kan masuk tekanan tanah itu lepet kayak kertas gitu. Kan terjadi sepanjang ke belakang fondasi itu yang 2,5. Makanya ini R ini katakan resultan dari tekanan tanah ini itu sama dengan luasannya ini kalikan 2,5 ke panjang ke belakang. Jadi kan ini tetap ada tekanan tanah terus toh. Gitu. Bisa membayangkan? Bisa, Bu. Nah, berarti tahu ya untuk yang segi 4 ini adalah EH kali EI kali 2,5. Itu yang kotak kayak saya kasih nama V1 ya. Kalau yang segitiganya bagaimana? Sisanya kan berarti segitiga. Ya, sisanya kan berarti segitiga. Loh, kok ke sini? Nah, tadi kan kita bicara kan gini. Bentuknya gimana tadi? Gini ya. Nah, ini segitiga. Ini resultannya kasih nama V1. Nah, yang V2 kan di sini kan, yang akibat segitiga. Ya. Berarti yang akibat segitiga V2-nya sama dengan berapa V2-nya? Ini katakan ini setengah. Udah tak kasih nama A kecil, ini B. Gimana? Jadi V1 tadi gimana V1? Ini loh, ini A, ini B. V1-nya tadi gimana? V1-nya resultan A dikali B. Terus? Dikali 2,5. Betul. Kalau enggak kamu kali 2,5 itu tekanan tanahnya itu lepet gini kayak kertas gitu. Nah, kali 2,5 itu V1. Sekarang V2-nya. V2-nya ini tetap A, ini tak kasih nama C. Berarti V2-nya sama dengan dia bentuknya segitiga. A kali C kali C terus dikali 2,5, Bu. Loh sudah. Dibagi V1. Dibagi V1, Bu. Lah apa hubungannya dengan V1? Wong kita itu nyari V1 berapa, nyari V2 berapa? Tekanan tanah di sini loh, yang bentuknya segitiga. Dikali 1,26, Bu. Dikali 1, apa? 26 yang dari yang itu, Bu. Salah kabeh. Salah kabeh. Salah segitiga, Bu. Hah? Kali apa? Kamu enggak sadar ya? Enggak sadar ya? Rumus segitiga, Bu. 0,5, Bu. Ah, itu dia. Kan ini tadi prinsipnya itu luas kali yang lebar ke sana. Berarti luasnya A kali B kali 2,5. Kalau yang segitiga, ya luasan lagi. Luas segitiga kan setengah kali A kali C kali kesononya tetap 2,5. Ayo, teliti ya. Ya, Bu. Itu. Karena perencanaan itu tidak boleh salah loh. Nanti hasil akhirnya salah. Safety factornya jadi tidak akurat. Nah ini hasilnya tadi. Ya, ini yang di depan, yang di atas, yang V1, 1,025, apa sih, lebar kali tinggi tadi kalikan 2,5, ditambah yang segitiga itu setengah, nah alas kali tinggi,
kalikan yang 2,5. Oke, paham ya? Jadi V-nya, gaya lintangnya adalah 1967. Gaya lintangnya itu ya V1 ditambah bidang D-nya itu loh. V1 ditambah V2. Paham sampai sini? Yang merah ini? Paham? Paham, Bu. Nah, Paham, sekarang tinggal cari momen. Nah, kalau sudah tahu gaya lintangnya, sebenarnya ini kan apa ya? Analisa struktur ya. Sudah tahu gaya lintangnya di sini kan V1 dan V2. Cari momen di sini lah, gampang lah, tinggal kalikan apa? Tinggal kalikan apa? Gaya kali jarak. Ya, betul. Salah. Maunya menghapus. Jadi tadi itu gini kan. Nah, V1 kan ada di sini, V1-nya sudah dapat. V2 kan di sini kan, sepertiga tinggi kan, ya toh? Itu V2. Kan di sini yang potongan AA tadi. Ya, betul. Ini kan potongan AA tadi. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, berarti momen di sini berapa dong? V1 dikalikan ini tadi kan yang salah tulis tadi berapa jaraknya? 1,025 ya? Iya, yang salah tulis tadi loh. Iya, Bu. Setengah dari... Iya, setengah B dikurangi 0,45 dibagi 2, angel. Atau B dibagi 2. Ya, itu kan segini. Berarti V1 momen di sini berapa? Momen di A berapa? MA sama dengan MAA, potongan AA sama dengan apa? V1 tambah V1. V2. Loh, emang V1 dan V2 itu kalau langsung kamu tambah itu punya lengan yang sama? V1 Kali V2. Loh, ya apa sih? Mencari momen itu gimana sih? Mencari momen, prinsipnya mencari momen, gaya kali jarak. Nah, untuk V1 berapa? V1 kali 1,025. Hah? Dia itu letak di kali tengah-tengah. 0,5, 1,025. Loh, di sini tak letaknya V1 itu kok kali jarak 1,025. Kali setengahnya, Bu. Nah, harus teliti eksak ini ya. 1,025 dibagi 2 ditambah berapa? V2 kali jaraknya berapa ke sini V2? 1,025. Loh, kok kali 125 mepet di sini tadi letaknya kok kali 1,025? Ih, kamu. Resultan itu segitiga itu di mana letaknya? Halo? Kalau segi 4 letaknya resultan di mana? Di tengah-tengah apa di pinggir apa di mana? Tengah-tengah. Di tengah. Berarti setengah dari ini. Kalau segitiga letaknya di mana? Kalau segitiga letaknya di mana resultannya? Sepertiganya, Bu. Sepertiga dari tinggi. Berarti sepertiga. Ini yang sepertiga ya. Ini yang 2/3 ya. Gitu kan? Berarti yang ini ditambah V2 kali berapa dong? Sepertiga kali 1,025. Loh, sepertiga itu arah ke sono. Itu loh, titik A itu di sini. Sepertiga itu yang di sini, ini yang 2/3. Arahnya A itu di sini, bukan di sini. Kali 2/3. Kali 2/3 kali 2/3 kali apa? 1,025. Ya, ya ampun, ya oprek, mekteknya. Hah? Nah di sini ya kelihatan ya, sudah di fondasi. Mektek kepake, terus apa matematika ya, aduh waktunya sudah habis belum apa namanya, belum apa sih, absen. Oke, saya lanjutkan sebentar. Sudah ketemu momennya
ya kan? Tinggal sedikit lagi. Nah kan momennya ini sudah ketemu yang kamu ini tadi ya. Berarti V1-nya itu dari sini kalikan setengah dari jaraknya kan 1,025. Ditambah V2-nya ini kalikan 2/3 kali jaraknya, dapatlah momen. Kemudian gesernya sekarang. Safety ini selesai sudah. Safety factor terhadap gelincir, ya kan? Safety factor tadi kan gimana? Sigma vertikal dibagi sigma horizontal, ya kan? Total horizontalnya itu vertikalnya kan ini 41,94 dibagi horizontalnya kan 2 ya kan, yang bekerja kan 2 horizontalnya. Nah, dikalikan dengan koefisien gesekan, ya kan, gesekan tadi kan terjadi. Jadi paham ya, safety factor terhadap sliding itu adalah yang di atas ini kan horizontal dibagi vertikal dibagi yang horizontal kalikan dengan koefisien gesekan dapat. Sedangkan yang momen guling adalah yang atas itu kan momen yang melawan guling. Yang melawan guling itu berapa? Yang vertikal kan, yang 25 ton tadi kali jaraknya. Ya kan 2,5 dibagi 2. Momen gulingnya yang menggulingkan ya tadi yang 2 ton horizontal tadi kalikan dikali ini bukan koma ya. Kali jaraknya 2. Mana sih gambarnya tadi mana ya? Nah ini kan yang apa melawan yang menggulingkan kan 2 ton kali jaraknya ini. Yang melawan siapa? Ya ini kan yang vertikal ini 2 berapa ini? 25 kali jaraknya ke sini. Kan kalau digulingkan ke sana ini kan kritis. Berarti berapa yang menggulingkan? 2 kali 2 sini. Berarti MH-nya, momen overturningnya 2 kali 2. Momen resistennya yang menahan adalah yang 25 kali ini jaraknya ini berapa ke sini? 2,5 dibagi 2. Sudah paham? Kamu harus bisa gambar loh ya nanti kalau keluar seperti ini. Nah ini gulingnya adalah yang menahan kan yang 25 kali 2,5 bagi 2, yang menggulingkan horizontal 2 kali jaraknya 2. Jadi safety factornya terhadap guling 7,8, oke aman. Terhadap sliding ya itu 8,3 aman. Sudah selesai. Nah ini untuk minggu depan. Coba diingatkan tegangan kontak negatif untuk anak D. Atau kamu foto ini, kamu taruh di grup, berarti ini anak D sampai sini. Halo? Sudah? Ya Bu, sudah Bu. Oke, sekarang kita absen. Adakah yang ditanyakan sebelum absen? Ada yang ditanyakan? Halo? Ditanya diam aja. Belum ada, Bu. Oke, kita absen dulu ya. Karena kalau memasukkan sendiri kadang dicari itu nggak ada. Mana namanya itu kadang tidak sama persis dengan yang di absen. Ada yang pakai nama panggilan atau apa ya? Siakat. Kelas D. Absensi. Oke, yang ke-6 ya. Adakah Yosep Suhun? Yosep Suhun? Yosep. Julianus Ade Yulmoa. Hadir Bu. Miki Paulus Resubun. Miki Paulus Resubun. Abu Rizal. Abu Rizal. Theo Nureroan.
Lalu Paramudia. Hieronymus Febrianto. Bu, Abu Rizal hadir Bu tadi Bu. Kemana kamu? Tidur? Enggak Bu, saya PKL Bu ini Bu. Di Batu Bu. Tuh, dipanggil tadi lo kok kemana? Oh iya Pak Bu, tadi sedang PKL Bu. Maksudnya kan ini juga sama kuliah Bu saya Bu. Di lokasi PKL. Nah Jadi kalau baru ketemu. ada di lokasi PKL terus ikut kuliah dipanggil kan denger toh. Iya Bu, Nah, tadi. berarti tidak mendengarkan, tidak mengikuti seluruhnya ya, nyambi-nyambi ya. Ya Bu, jadi nyambi-nyambi ya saya tangkap tadi materinya kan. Masuk bisa sih orang dengerin kuliah sambil nyambi-nyambi bisa nangkep materinya. Coba lihat Iya, hasilnya. Iya Bu, bisa Bu tadi. Sampai mana tadi? Hieronymus Julius Rulof, Umbu Aryo, Hadir Bu. Hadir. Kontradus Tekores, Ada Bu. Cleofas Yoman, Hadir Bu, hadir. Umbu Erin, Muhammad Ami, Hadir Bu. Roni Fitriono. Hadir Bu. Ini angkatan lama semua ini banyak nih. Hampir separuh kelas. Roni Fitriono. Vigororing. Hadir Bu. Salah saya. Oh ya benar. Vicky. Cecep Nur. Nggak ada. Biasa nggak ada soalnya dia. Deni Kurniawati. Deni. Hadir Bu. Tidur. Hadir Bu. Fajar Jati Kuncoro. Ada Bu. Albert Maya Subun. Hadir Bu. Paulinus Erasmus Poseng. Hadir Bu. Dedeh Angger. Dedeh Cecep. Ini yang biasa ndak ada. Salah. Nathanael. Hadir Bu. Nathanael. Cecilia Fiona. Hadir Bu. Timotius Nathanael. Andri Yohan. Cecilia Corolla. Soleman Ngongo. Andre Mario. Hadir Bu. Muhammad Firdaus. Hadir Bu. Nanda Luki. Hadir. Tamalaki. 3 Budi. Tamalaki. Nifriandi. Hadir Bu. Natalia Evaliani. Ada Bu. Kelvin Nur Effendi. Hadir Bu. Brian Evan. Hadir Bu. Helmina. Akbar Fahrizal. Hadir Bu. Hardiana Clara. Hadir Bu. Regita Fianti. Karina Pangamiani. Hadir Bu. Arif Hermawan. Hadir Bu. Oki Galuh Anjani. Hadir Bu. Bu, mohon maaf. Sebelumnya untuk pertemuan ketiga kemarin. Sebentar ini saya lanjutkan dulu. Oki Galuh Anjani. Hadir Bu. Erin Sius. Hadir Bu. Hadir Bu. Ana Karina. Hadir Bu. Willy Ari Wibowo.
Willy Ariwibowo, Aprilia Antoneta, Hadir, Bu. Ferdian Fahdil, Hadir, Bu. Marta Yuliani, Hadir, Bu. Hyasintus, Rahmat Yoga Prabowo, Hizkia Fidi Hartono, Hadir, Bu. yang hadir adalah ini di jurnal kelihatan 34. 34 kalau kita lihat di sini berapa? Kok 37? Nah ini kayak gini nih. Ini yang hadir partisipan 37. Saya kalau ngabsen masukkan sendiri juga gitu, kadang enggak ada. Padahal sudah tersimpan kan. Ini lihat kan partisipan 37, ini yang masuk peserta hadir 34. Kok enggak match? Harusnya match. Ya seperti itu, kadang mengabsen masukkan sendiri, enggak match. Coba absensi. Ya, enggak tahu siapa yang belum masuk ya. Tadi kan sudah diceklik-ceklik gitu ya. Jadi kenyataannya 34 yang masuk. Coba yang A ini coba. Rahmat, Hyasintus, Willy, Helmina, Helmina, Tama lagi tadi ada ya? Ada, Bu. Tama lagi? Ada, Bu. Oh ini tadi. Terus Soleman Ngungu? Gak ada ya. Andri Yohan, Timotius Nathanael, Dedeh Angger, Cecep. Berarti apa lagi yang A. Cecep, Umbu Erin, Jules Rulov, udah nggak ada semua ini. Hieronymus, lalu Theo, Yosef Suhun, Miki Paulus. Oke, save dulu. Kalau kita lihat ke jurnal terekam 35. Di sini berapa tadi yang hadir? 37 itu saya satu. Saya satunya apa hostnya kehitung ya? Iya, Bu. Ya kadang kayak kemarin itu hostnya nggak kehitung, sekarang nggak tahu lah. Mungkin ada yang nggak ke-save, ada yang ditanyakan tadi, ada yang protes apa? Cewek tadi. Iya, Bu Oki Galuh. Kenapa? Di pertemuan minggu ketiga sama 4 itu saya izin, soalnya saya sakit di rumah sakit, Bu. Saya sudah izin ikut juga. Saya bosen menjelaskan. Walaupun izin itu kan tidak hadir toh. Tidak mungkin yang namanya alfa SI itu menjadi H. Ya, jadi yang dihitung itu tetap tidak hadir, tapi alasannya tidak hadir adalah sakit, bukan bolos. Gitu ya, atau izin kayak gitu. Tapi yang dihitung oleh sistem ini adalah yang hadir, yang H. Kamu kan nggak hadir. Ngerti nggak? Jadi yang dihitung sama sistem ini itu yang kerekam di sini jurnal. Jurnal ini itu adalah peserta yang hadir, yang H saja, yang I, yang S. Ngerti nggak maksudnya? Halo, tidak bisa S atau I atau A itu menjadi H, itu tidak bisa.
Kamu tadi kan ngomong katanya sudah ada surat izinnya. Ya iya, walaupun ditulis I dia nggak bisa H. Jadi yang ditulis di sini yang dihitung sama sistem itu yang H saja. Paham Oh nggak? ya Bu, mengerti Bu, mengerti. Ya sudah. Jadi itu hanya apa ya? Reason ya, alasan saja kenapa tidak hadir. Oh saya sakit. Saya bolos gitu. Bolos ya apa itu. Saya izin. Itu alasannya. Tetapi tetap golongan tidak hadir. Jadi sama sistem itu dihitung itu yang H saja, yang hadir saja. Jadi tidak ada yang I jadi H itu tidak ada Mbak. Tetap tidak ada, tidak hadir. Oke? Halo? Iya Bu. Sudah semester berapa kok enggak ngerti masalah begitu ya. Oke lah, sampai di sini dulu, waktunya sudah habis. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Diingatkan materinya apa? Tegangan kontak negatif. Oke, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Terima Bu. kasih Bu. Terima kasih Iya, Bu. sama-sama. Oke, Terima kasih, sama-sama. Bu. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya, Bu, amin. Amin Bu. Amin.